Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nasta'inu min shururi anfusina wa ma yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, berjumpa kembali dalam kuliah online kematian dalam psikologi Islam. Kematian dalam pandangan psikologi Islam, kita harus mendefinisikan dulu apa itu kematian. Jadi kalau dalam Al-Quran ada setiap ayat, ada ayat yang berbunyi setiap yang berjiwa merasakan kematian. Nah, di sana ada yang dibuat dengan sang pemutus segala kenikmatan. Jadi Allah Maha Rahman dan Rahim bisa menjadi pemutus kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia. Nah, dan orang-orang dengan sains, di manakah orang yang membangun benteng-benteng? Apakah dia masih merasa gelisah lantas pergi darinya? Di manakah orang-orang yang mendirikan istana? Apakah dia masih malah keluar darinya? Ternyata sang pemutus kenikmatan telah memindahkannya dari benteng istana dengan cepat. Dia juga telah menenggelamkan ke dasar lautan kebinasaan. Perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim. Mengingat kematian. Apa yang diingat oleh kematian adalah pemisahan antara ruh dan jasad. Jadi ingatlah Allah, wahai para hamba Allah, jangan sia-siakan usia kalian dalam kebatilan dan jangan habiskan hari-harimu dalam kebodohan. Ingatlah kematian, sang pencerai para kekasih, sang pemutus silsilah keturunan, yang memerdekakan budak, sang penakluk para diktator, sang pembunuh para ayah dan ibu, sang pembantai para saudara-saudari, sang pelenyap kebaikan dan kerabatan. Kematian memotong harta kalian, mengubah keadaan kalian, membuat istri kalian menjadi janda, membuat anak-anak kalian menjadi yatim, sehingga tidak tersisa seorang pun sahabat kental yang masih ataupun kekasih, juga orang-orang bodoh ataupun cendekiawan. Ada mengatakan, siapa yang mengingat kematian niscaya dimuliakan dengan 3 penyegaran, yaitu tobat, kepuasan hati, ketekunan beribadah yang merupakan dari sudut kematian. Jadi kalau orang yang mengingat kematian, yaitu selalu ada taubatan. Kalau orang yang mengingat kematian, kepuasan hati dan ketekunan beribadah. Namun apabila dia tidak mengingat kematian, atau kematian bukan lagi sebagai sebuah pengingat hidup di dunia, maka dia akan dihukum dengan 3, yaitu ketidakpuasannya lalai dalam pertobatan, ketidakpuasannya terhadap rezeki yang cukup, dan tentunya bermalas-malasan dalam beribadah. Kematian pastilah kita semua alami, dia sirnakan dan punah seisi bumi. Maut taklukan jiwa-jiwa kiamat. Dia memiliki bala tentara untuk melakukannya. Kematian tentu
adalah pintu semua orang yang masukinya. Oh, semoga di balik pintu ada negeri. Negeri itu surga, kenikmatan jika Allah suka. Jadi kalau Allah suka, kalau Allah suka pada kita, Allah sayang pada kita, kita pun harus sayang. Jadi kita sayang pada Allah, Allah suka. Jadi kematian itu sebuah pintu di mana kita berjumpa dengan Allah, Tuhan kita. Ada tafsiran menarik, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, kebahagiaan negeri akhirat. Surat Al-Qisas ayat 77. Dan seorang ulama berkata, carilah akhirat, yakni surga di dunia yang Allah karuniakan padamu. Sebab seorang mukmin berhak menggunakan dunianya untuk memperoleh manfaat akhirat, bukan manfaat tanah, air, penguasaan, ataupun penyelewengan. Seolah-olah mereka mengatakan, jangan lupa bahwa kamu akan meninggalkan semua hartamu kecuali sebagian saja, yaitu kain kafan semata. Ini bagus sekali penafsirannya ya. Jadi carilah akhirat, yakni surga di dunia yang Allah karuniakan padamu. Ingat kata karuniakan itu, yang Allah karuniakan, yang baik padamu, yang manfaat padamu. Nah, sebab seorang mukmin berhak menggunakan dunianya untuk memperoleh manfaat akhirat, bukan manfaat tanah, air, penguasaan, ataupun penyelewengan. Seolah-olah mereka mengatakan, jangan lupa bahwa kamu akan meninggalkan semua hartamu kecuali bagianmu saja, yaitu kain kafan semata. Kematian dari pandangan psikologi Islam, jadi manusia dan kematian, pertama itu adalah penciptaan manusia dalam surat As-Sadd. Jadi manusia itu terbuat dari tanah, saripati tanah. Sini saripati tanah, dan Allah tiupkan ruh, dan para malaikat pun bersujud padanya. Pada bukunya Abdul Mujib, yaitu kepribadian dan psikologi Islam, menyebutkan ada 3 elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasad, ruh, dan nafs. Jasad merupakan aspek biologi ataupun fisik manusia, ruh merupakan aspek psikologis dan atau psikis manusia, dan nafs merupakan aspek psikofisik manusia yang merupakan energi antara jasad dan ruh, drive. Adapun kriteria-kriteria yang dijelaskan seperti kutipan di bawah ini. Jasad sifatnya kasar, indrawi atau empiris, naturalnya buruk, asalnya dari tanah, bumi, dan kecenderungannya ingin mengejar kenikmatan duniawi atau material. Sedangkan ruh sifatnya halus, gaib, naturnya baik, jadi fitrahnya baik, asalnya dari hembusan langsung dari Allah, ilahiyah, dan kecenderungan mengejar kenikmatan samawi ruhaniyah yang ukhrawiyah. Masing-masing dari dimensi ini, yaitu pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedangkan ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Oleh sebab itu adanya energi antara kedua aspek yang berlawanan sehingga menjadi nafs. Jadi nafs yang menyatukan. Dengan nafs maka masing-masing keinginan jasad ataupun ruh manusia dapat terpenuhi. Jadi setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami kehancuran. Kematian adalah salah satu kehancuran, dimulai dengan hancurnya sistem pada tubuh. Untuk mendefinisikan kematian sama semua rumitnya dengan mendefinisikan kehidupan. Itu dikarenakan kematian didefinisikan secara berbeda. Beberapa tokoh juga membahas mengenai kematian dari sudut pandang yang berbeda
Ada yang mengulas dari sudut fisik, ada pula yang mengulas dari sudut fenomena biologi, ada dari fenomena kemasyarakatan dan sisi lain. Ada yang membagi 3 kriteria, yaitu kematian. Pertama, mati yang dikarenakan roh itu keluar, yaitu hilangnya daya hidup pada tubuh manusia. Kematian model ini disebabkan hilangnya daya-daya indrawi manusia atau mati yang secara medis ya, hilangnya ruh. Namun ada juga mati yang seperti dikarenakan ruh pada diri manusia pada waktu sementara, jadi ada waktunya sementara, sehingga jasad tidak lagi digambarkan seperti orang yang sedang tertidur, yang dimana ruh manusia mampu melayang kemana saja yang ia sukai. Ruh akan kembali kepada jasad pada saat ia terjaga. Jadi ada satu yang kematian menurut medis, dan ada yang kedua itu kematian seperti ya gambarannya kita tidur. Makanya kalau sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, berdoa, dan itu adalah kematian sementara. Itu yang dimaksud adalah tidur atau istirahat. Ada juga dan doa untuk bangunnya, yaitu Allahumma nur bismika Allahumma ya amut, dan bangunnya yaitu bismika Allahumma, intinya sih berterima kasih pada Allah telah menghidupkan yang mematikan, begitu. Jadi menurut Bani Maskawih menganalisis sebab-sebab ketakutan terhadap kematian, kecemasan terhadap kematian. Ia menyebutkan sebab-sebab sebagai berikut: tidak mengetahui hakikat kematian, tidak mengetahui nasib jiwa setelah kematian, yaitu adanya lagi kehidupan. Jadi yang ketiga, dengan bahwa jika badan rusak atau susunan sudah hancur, maka akan hancur dan akan tidak berbeda di dalamnya. Jadi tidak ada alam lain setelah, dengan bagaimana alam akan selalu abadi. Dengan yang keempat, dengan bahwa kematian adalah penderitaan besar yang berbeda dengan penderitaan sebelumnya dan menimbulkan ketakutan akan kematian. 5. Kepercayaan bahwa ia akan mendapatkan siksaan setelah kematian. 6. Kebingungan dan ketidaktahuan atas apa yang ia berikan setelah kematian. Jadi setelah kematian apalagi ia mengalami kebingungan. 7. Menyesali uang yang ia simpan, harta yang ia tinggalkan. Dia biasanya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan jasadi. Karena adanya kematian itu serasa hilang semuanya kenikmatan. Itulah salah satu contoh kecemasan akan kematian. Mengapa orang sebagian takut dan cemas akan kematian? Tidak jauh beda pendapat ini yang disebutkan Profesor Komarudin Hidayat pada Psikologi Kematian, menjelaskan adanya berapa alasan.
Kenapa kematian begitu menakutkan? Pertama, sebagian orang merasa dimanjakan oleh dunia. Kedua, manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah mati. Ketiga, seorang merasa bahwa banyak dosanya. Ketiga, alasan dipaparkan ini dalam bukunya Psikologi Kematian. Tiga alasan ini jadi, pertama, orang merasa dimanjakan oleh kenikmatan dunia. Kedua, manusia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah mati. Ketiga, seorang merasa saya banyak atau kita banyak dosanya atau merasa banyak dosanya, jadi takut akan kematian. Jadi masih ada konsep dosa. Secara psikologis, jika ditelusuri lebih dalam, semuanya ya makhluk hidup itu manusia ya akan menolak kematian. Sakit, celaka adalah jembatan ke arah kematian. Sehingga setiap orang selalu dibayangi rasa takut, cemas terhadap suatu situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Rasa takut itu berakar pada keinginan laten untuk selalu hidup nyaman. Rasa takut itu kemudian menjalar ke berbagai wilayah aktivitas manusia. Lebih jauh lagi, rasa takut itu kemudian melahirkan anak pinak, yaitu takut akan bayang-bayang ketakutan sendiri. Sehingga muncul ungkapan musuh besar terdekat kita itu adalah rasa takut itu sendiri yang berakar kuat dalam diri kita. Esensinya ialah sikap penolakan akan kematian, karena kematian selalu diidentikan dengan tragedi, sakit, ketidakberdayaan, kehilangan, dan kebangkrutan hidup. Dengan keluarnya ruh dari badan, itu berarti bahwa kebebasan telah diperoleh dari sang ruh, berasal dari Allah SWT. Dengan kematian ia bisa kembali ke sisi Allah. Komarudin Hidayat mengatakan bahwa kematian merupakan wisuda kehidupan. Jadi dianalogikannya sebagai wisuda. Nah, sebagai orang yang telah selesai dari tugas-tugas di dunia. Jadi ada yang lulus dengan nilai cum laude, dengan nilai baik, ada lulus dengan nilai yang tidak baik. Untuk mendapatkan nilai cum laude ini, seorang harus sungguh-sungguh belajar dalam perkuliahan, berusaha selalu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang baik. Begitu pula kehidupan ini, seorang harusnya lebih ekstra dalam beribadah dan menaati perintah Allah agar nantinya mendapatkan bekal yang baik pada saat kematian menjemput. Nah, itu saat jadi dipestakan dalam saat pesta wisuda. Kita masuk ke wisuda dari akhir dari kehidupan, akhir dari studi belajar kita di dunia ini. Jadi dunia itu hanya untuk belajar, untuk beramal baik, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan keturunan yang soleh agar mendoakan kita. Dengan kematian yang pasti akan terjadi, maka tinggal bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Apakah menggunakan waktu yang tersisa dengan memperbanyak amal soleh serta kebaikan terhadap sesama. Kalau kita meninggal, masih banyak kenangan yang diingat oleh orang-orang di samping kita yang memiliki bekal yang cukup untuk dibawa pulang ke kampung akhirat. Oleh karena itu, mengingat kematian bukanlah suatu hal yang salah. Malah dianjurkan oleh agama. Dengan mengingat kematian, seorang mampu memperbaiki dan memperbanyak amal soleh atau amal yang baik, mendapat jadi optimistik gitu, orangnya jadi optimistik. Ketakutan terhadap kematian. Jadi ketakutan, setiap rasa takut memiliki dua sifat, yaitu takut konstruktif dan takut destruktif. Di mana rasa takut yang positif akan memberikan keoptimisan bagi orang tersebut. Namun rasa takut yang destruktif akan menambah hal yang sangat negatif, akan membuat orang menjadi depresif, pesimis, terus mengganggu jalannya kehidupan. Rasa takut yang destruktif itu akan membuat
hal yang lebih buruk dari sebelumnya. Jika dianalisa dalam psikologi kematian, jadi ada beberapa terapi yang mengubah ketakutan destruktif menjadi kematian yang konstruktif atau memahami kematian yang konstruktif. Dalam artian ada 4 cara yang ditempuh mengubah rasa takut menjadi optimistik terhadap kematian. Pertama, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Kedua, menambah wawasan tentang kematian. Ketiga, melepaskan diri dari kepemilikan duniawi. Dan keempat, dengan cara mencari sebuah makna dalam kehidupan kita. Di situ ada mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, dengan cara beribadah yang khusyuk, dengan cara membaca ayat suci Al-Quran, dengan memahami sistem religi masing-masing, ya. Terus menambah wawasan tentang kematian. Jadi dengan menambahnya wawasan secara spesifik, kita bahwa memahami kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, dan memang kematian akan ada dan akan bertemu dengan sesuatu yang hidup, akan menemukan ada masanya bahwa menemui kematian. Jadi kaum sufi mengatakan kematian merupakan sesuatu yang dinanti-nanti, yang merupakan jalan bertemu dengan Allah, jalan bertemu dengan Tuhan. Mampu melepaskan diri dari kepemilikan duniawi. Dari sudut pandang agama, semua yang kita miliki hanyalah berfungsi sebagai fasilitas instrumental untuk sesuatu yang lebih maknawi. Dalam terminologi agama, yaitu kualitas iman yang kemudian terintelektualisasi oleh dalam amal saleh, amal yang baik. Jadi kita memiliki semua fasilitas instrumen, sejak dari harta, jabatan, bahkan ilmu. Kita semua membuahkan amal kebajikan bagi semua sebagai aktualisasi rasa syukur pengabdian kepada Tuhan. Maka sungguhnya kita telah tertipu oleh pandangan hidup yang berskala pendek atau duniawi. Jadi skala yang baik adalah skala akhirat. Untuk mendapatkan akhirat, kita harus memahami ilmu agama, ilmu religi, ilmu spiritualitas, ilmu agama. Dengan melepaskan diri dari jeratan tali dunia, maka seorang akan lebih enteng dalam menjalani hidup. Kematian yang menghadang pun akan santai menghadapinya karena tidak adanya yang membelenggu diri. Dan pada sekarang masuk ke dalam tingkat pencarian makna hidup. Makna hidup itu penting sebagai tujuan. Jadi di mana seorang menghayati kehidupan, agama yang ia miliki, agama yang ia yakini. Semakin yakin dalam penghayatan tersebut, semakin dalam pula penghayatannya. Jadi menegaskan bahwa hidup menjadi bermakna selama kita memberi makna. Namun hanya sebatas kehidupan ini, kebanyakan masyarakat modern muncul salah satu penyebabnya adalah kekeringan makna dalam kehidupan. Jadi orang yang kering maknanya dalam kehidupan akan berpikir pendek. Dalam pandangan hedonisme atau yang disebut kenikmatan hidup, hedonis, sumber yang bermakna selama ini memberikan kenyamanan dan kenikmatan, yaitu pandangan kaum hedonis, yaitu memberikan harga makna hidup sebatas pencapaian fisik atau pencapaian duniawi, tidak sejalan dengan ajaran agama. Berdekatan dengan pandangan hedonisme adalah paham nihilisme yang mengatakan bahwa manusia tak ubahnya seperti hewan ataupun benda lain, yang semuanya berakhir ketika seseorang meninggal. Nah, dengan maknai kehidupan, seorang merasa enteng dalam menjalani kehidupan. Selain semangat hidup, juga merasa bahwa hidup benar-benar
nilai. Jadi ada suatu value dalam kehidupan, ada suatu karya dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu dimaknai untuk memberikan terapi terhadap ketakutan akan kematian. Pertama, yaitu diantaranya memaknai hari kelahiran, memaknai kepemilikan, memaknai panjang umur, memaknai keabadian, memaknai kematian. Sama halnya memaknai ini, poin-poin penting ini. Kalau kita maknai kelahiran, jadi kelahiran ke dunia itu tugasnya apa? Apakah sebuah kebetulan? Nah, bukankah membawa amanah dari Allah menjadi khalifahnya di muka bumi ini? Perjalanan manusia itu untuk memperbanyak ibadah sebagai bekal untuk kehidupan lainnya, yaitu kehidupan akhirat pada suatu saat nanti. Dan memaknai sebuah kepemilikan ini penting. Di saat tangan-tangan kita menggenggam, kita harus ada sesuatu yang diberikan, yaitu kebaikan dari kepemilikan. Yaitu kan ada yang bernama tentang harta yang bermanfaat, amal saleh. Nah, itulah mengenai kepemilikan. Memaknai panjang umur yang harus dipenuhi dengan rasa syukur. Memaknai keabadian bahwa kita hidup itu akan abadi nanti di akhirat, menuju surga bertemu wajah Allah. Memaknai kematian adalah sebuah proses di mana kita akan masuk ke dalam dimensi akhirat, masuk ke dalam dimensi dunia yang akan kita jalani nanti. Dan bekalnya yaitu amal yang baik, lalu kita refleksi dari kematian. Kematian itu memang suatu hal yang pasti akan terjadi. Maka tinggal bagaimana kita menanggapi hal tersebut, apakah mempergunakan waktu yang tersisa dengan memperbanyak amal soleh serta kebaikan terhadap sesama. Jadi yang penting di sini yaitu memperbanyak amal soleh serta kebaikan terhadap sesama. Jadi mempergunakan waktu yang tersisa untuk memaknai sebuah kematian. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya keturunan adalah keturunan yang menyejukkan pandangan mata dan keturunan yang salih. Semoga psikologi kematian ini membuat Anda optimis dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani hiruk-pikuk duniawi. Salam tercerahkan, salam sehat jiwa, dan selamat beraktivitas.